Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal untuk persiapan P3K tahap ketiga. Di mana untuk seleksi P3K tahap ketiga ini sudah bisa diikuti oleh teman-teman. Teman-teman bisa buka di webnya SSCASN gitu ya. Nah, soal-soal yang akan kita bahas yaitu mengenai kemampuan teknis guru biologi untuk SMA maupun SMK. Nah, untuk video-video yang lain bisa teman-teman klik link yang ada di deskripsi ya. Sebelum kita simak soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, sebelumnya aku di sini mau menyarankan buat teman-teman yang mau mengikuti bimbel P3K, bisa teman-teman ikuti di Ayu P3K dengan kode referral Cikita. Jangan lupa masukkan kode referral Cikita. Atau teman-teman bisa langsung daftar di link yang ada di deskripsi ya. Oke, langsung saja kita simak soal yang pertama. Sekelompok siswa melakukan percobaan untuk menguji pengaruh warna cahaya terhadap kecepatan pertumbuhan kecambah kacang hijau. Mereka memilih lampu yang dibungkus dengan kertas warna merah, hijau, dan kuning. Variabel manipulasi pada penelitian ini adalah A. Ada tidaknya lampu, B. Warna cahaya lampu, C. Jenis kecambah, D. Umur kecambah, atau yang E. Lampu. Bisa teman-teman kerjakan sendiri, setelah itu kita simak pembahasannya ya. Oke, nomor 1 itu yang benar adalah yang B, warna cahaya lampu. Nah, variabel itu adalah besaran yang memiliki harga yang berubah atau bervariasi. Jadi dalam pilihan jawaban yang merupakan variabel itu ada tidaknya lampu, warna cahaya lampu, umur kecambah gitu ya. Nah, yang diminta dalam soal itu adalah variabel manipulasi, yaitu variabel yang harganya bisa diubah-ubah atau dimanipulasi untuk kemudian dapat dicari pengaruhnya terhadap variabel yang lain. Jadi untuk yang jawaban nomor 1 itu adalah warna cahaya lampu, karena tadi warna cahaya lampunya ini diubah-ubah menjadi merah, hijau, ataupun kuning. Nah, variabel itu bisa dibedakan menjadi dua, ada variabel manipulasi, yaitu variabel yang nilainya diubah-ubah, dan juga variabel terikat, yaitu dampaknya ketika variabel itu diubah. Apakah dampaknya gitu ya? Nah, kalau yang di soal ini, dampak dari ketika kita memberikan warna yang berbeda itu adalah umur kecambah. Yang mau kita teliti adalah umur kecambah, jadi umur kecambah ini adalah variabel terikatnya, seperti itu. Kita lanjut soal nomor 2. Sekelompok siswa melakukan percobaan untuk mengetahui manakah tanaman yang memiliki kecepatan tumbuh jika ditanam pada media tanam yang berbeda. Mereka menggunakan media pasir, tanah subur, dan air. Rumusan masalah yang akan diteliti oleh siswa tersebut adalah sebagai berikut. Apakah yang A? Bagaimana pengaruh jenis media tanam terhadap kecepatan tumbuh tanaman tomat? B. Tanaman tomat manakah yang lebih cepat tumbuh pada media tanah yang subur? C. Tumbuhan tomat tumbuh paling cepat pada media tanam tanah subur? D. Kecepatan pertumbuhan tanaman tomat pada berbagai jenis media berbeda-beda? Atau yang E. Bagaimana pengaruh jenis tanaman tomat terhadap kecepatan tumbuhnya pada berbagai media? Jawaban yang benar itu adalah yang A. Bagaimana pengaruh jenis media tanam terhadap kecepatan tumbuh tanaman tomat? Karena di sini tadi siswanya itu mau melakukan percobaan untuk mengetahui manakah tanaman tomat yang memiliki kecepatan tumbuh jika media tanamnya berbeda gitu ya. Jadi pengaruh dari media tanam terhadap kecepatan tumbuhan. Dimana di sini ada beberapa ciri rumusan masalah. Yang pertama itu adalah kalimat tanya gitu ya. Jadi yang C sama D tadi salah. Yang kedua, mengandung minimal dua variabel, yaitu variabel manipulasi dan juga variabel terikat. Variabel manipulasinya itu adalah media tanam, di mana media tanamnya itu ada pasir, tanah subur, dan juga air. Sedangkan variabel terikatnya yaitu kecepatan tumbuh-tumbuhannya. Nah, yang selanjutnya yang C yaitu mempertanyakan hubungan antar variabel serta sesuai dengan deskripsi yang dijelaskan. Jadi, yang benar itu adalah yang A. Bagaimana pengaruh jenis media tanam terhadap kecepatan tumbuh
tanaman tomat. Kalau yang B, tanaman tomat manakah yang lebih cepat tumbuh? Ini kan dia tidak menjelaskan, berarti tidak menyelesaikan masalah. Dia hanya diminta untuk menyebutkan yang mana gitu ya. Untuk yang E ini kurang tepat karena di sini pengaruhnya yaitu jenis tanaman tomat terhadap kecepatan tumbuh, padahal tadi pengaruh media tanam gitu ya. Oke, kita lanjut soal yang nomor 3. Susunan tubuh virus tersusun atas protein yang membungkus asam inti sebagai pembawa sifat. Virus parasit obligat tidak bisa hidup kalau tidak memparasiti makhluk hidup atau jaringan hidup lain. Alasan berikut yang mendukung virus hidup secara parasit adalah: A. Virus tidak memiliki inti yang mengatur proses di dalam tubuhnya. B. Virus memiliki asam inti yang mendorong virus untuk hidup parasit. C. Virus tidak mampu mensintesis semua kebutuhannya karena tidak memiliki organel. D. Lingkungan tubuh inang sangat sesuai untuk kehidupan virus. Atau yang E. Virus tidak memiliki dinding sel sehingga tidak mampu bertahan di luar sel. Nah, jawaban yang benar itu adalah yang C. Virus tidak mampu mensintesis semua kebutuhannya karena tidak memiliki organel. Di mana di soal tadi sudah dijelaskan bahwa susunan virus itu tersusun atas protein yang membungkus asam inti sebagai pembawa sifat. Jadi, di dalam virus itu hanya ada materi genetiknya saja, tidak ada organel-organel yang berfungsi untuk mensintesis protein. Nah, makhluk hidup itu memerlukan bahan-bahan penyusun selnya. Untuk memenuhi kebutuhan akan bahan tersebut, nah makhluk hidup itu mensintesis melalui organel-organel yang dimiliki. Karena si virus ini tidak memiliki organel-organel di dalam selnya, maka virus ini tidak bisa mensintesis makanannya sendiri sehingga dia meminjam atau meminta makanan dari organel inangnya. Seperti itu ya. Kita lanjut soal nomor 4. Eubacteria oleh para ahli dikelompokkan ke dalam kelompok prokariotik. Karakteristik yang mendukung pengelompokan tersebut adalah: A. Dinding selnya tersusun dari peptidoglikan. B. Sebagian besar anggotanya hidup bebas sebagai dekomposer. C. Membran sel tersusun atas lipid bilayer yang disisipi molekul protein. D. Inti sel tidak memiliki membran pembatas antara cairan sel dengan cairan inti. Atau yang E. Merupakan bentuk makhluk hidup awal karena bentuk tubuhnya sederhana bersel satu. Jawaban yang benar itu adalah yang D. Inti sel tidak memiliki membran pembatas antara cairan sel dengan cairan inti. Di mana prokariotik itu berasal dari kata pro yang artinya awal atau mula-mula dan karyon yang artinya inti. Jadi prokariotik itu bermakna inti yang bersifat masih dalam bentuk awal atau intinya ini belum memiliki selubung inti atau membran inti. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Berikut ini diberikan karakteristik khas suatu kelompok organisme yang membedakannya dari kelompok yang lain. Nah, karakteristik khas kelompok protista adalah: apakah yang A. Multiseluler prokariotik, B. Uniseluler prokariotik, C. Multiseluler eukariotik, D. Uniseluler eukariotik, atau yang E. Uniseluler atau multiseluler prokariotik. Tadi yang disebutkan adalah kelompok protista, di mana di alam ini makhluk hidup itu dibedakan menjadi 5 kingdom gitu ya. Ada kingdom Monera, Fungi, Protista, dan lain sebagainya. Ada 5 kingdom. Nah, bagaimanakah ciri khas dari kelompok protista gitu? Nah, jawaban yang benar itu adalah D. Uniseluler eukariotik, di mana semua organisme multiseluler itu eukariotik dan digolongkan dalam tumbuhan, hewan, dan jamur. Nah, semua organisme prokariotik itu digolongkan ke dalam monera dan biasanya bersel satu. Tetapi berbeda untuk yang protista. Untuk yang protista ini bersifat uniseluler tetapi intinya eukariotik. Kita lanjut soal nomor 6. Perhatikan dengan seksama gambar siklus hidup jamur yang diberikan. Jamur tersebut termasuk kelompoknya. Apakah yang A. Mycomycetes, B. Picomycetes, C. Ascomycetes, D. Basidiomycetes, atau yang E. Deuteromycetes. Jawaban yang benar itu adalah yang
B. Picomycetes, di mana di sini di daur hidupnya yang ada di gambar ini adalah daur hidup atau siklus hidupnya tanaman jamur. Di sini ada hifa yang tidak bersekat menghasilkan spora di dalam kotak spora atau sporangium, berbiak secara seksual dan aseksual. Nah, ciri tersebut itu dimiliki oleh jamur kelompok Picomycetes. Contohnya itu adalah Rhizopus sp, yaitu jamur yang ada pada tempe. Kita lanjut soal nomor 7. Lumut itu memiliki siklus hidup yang menunjukkan adanya pergiliran keturunan atau metagenesis. Generasi gametofit pada lumut adalah apakah yang A. Protalium, B. Protonema, C. Tumbuhan lumutnya sendiri, D. Protosea, atau yang E. Proliferasi. Jawaban yang benar itu adalah protonema yang berfungsi sebagai generasi gametofit itu adalah protonema. Kalau protalium itu adalah salah satu generasi dari siklus hidup paku, di mana protalium itu adalah tanaman paku yang masih kecil. Jadi yang A ini salah ya. Sedangkan tumbuhan lumut itu sendiri itu menghasilkan spora. Jadi tidak menghasilkan gamet. Sedangkan protosea itu adalah nama bagian tubuh pada diotomi. Jadi jawaban yang benar untuk generasi gametofit pada lumut itu adalah protonema. Kita lanjut soal nomor 8. Paku-pakuan memiliki beberapa jenis daun sesuai dengan fungsi. Daun yang berfungsi untuk fotosintesis adalah apakah A. Gametofit, B. Mikrofil, C. Makrofil, D. Tropofil, atau yang E. Sporofil. Fungsi dan ukuran daun itu dapat diketahui dari nama yang diberikan kepada daun tersebut, di mana daun itu dibedakan menjadi 4 macam, yaitu ada makro dan mikrofil, yaitu sesuai dengan ukurannya. Untuk yang makro itu adalah daun yang berukuran besar, kalau mikro itu daun yang berukuran kecil. Nah, daun itu juga diberi nama sebagai sporofil, yaitu daun yang menghasilkan spora, dan tropofil itu adalah daun yang berfungsi untuk tempat fotosintesis. Jadi untuk yang jawaban nomor 8, yang benar adalah yang D. Kita lanjut soal nomor 9. Karakteristik berikut tidak dijumpai pada tanaman Gymnospermae. Apakah yang A. Tidak memiliki ovarium, B. Tidak memiliki bunga, C. Pembuahannya tunggal, D. Mempunyai kambium, atau yang E. Berakar serabut. Perlu diingat, tanaman Gymnospermae itu adalah tanaman berbiji terbuka. Jawaban yang benar itu adalah yang E. Berakar serabut. Karena ini tadi yang tidak dijumpai ya, yang tidak dijumpai. Nah, tanaman Gymnospermae itu berakar tunggang, tidak memiliki bunga, hanya saja ada bentuk konus, pembuahannya itu tunggal, tidak memiliki ovarium sehingga bijinya langsung berkembang pada bakal biji yang disebut nucellus atau disebut juga berbiji terbuka. Kita lanjut soal nomor 10. Salah satu contoh kelompok tumbuhan Angiospermae adalah tumbuhan monokotil. Selain karakteristik biji, monokotil memiliki ciri khas kecuali A. Batang tidak bercabang, B. Berkembang biak secara vegetatif, C. Batang tidak memiliki kambium, D. Daun bertulang sejajar, E. Jumlah perhiasan bunga 3 atau kelipatan 3. Di mana untuk tanaman dikotil itu memiliki ciri-ciri antara lain yang A ini. Batang tidak bercabang. Terus yang C, batang tidak memiliki kambium. Terus yang D, daun tulang sejajar. Terus yang E, jumlah perhiasan bunga kelipatan 3 atau 3 gitu ya. Jadi yang bukan atau yang kecuali itu adalah yang B, berkembang biak secara vegetatif. Di mana untuk tanaman monokotil itu ada yang vegetatif, ada juga yang generatif. Jadi ini bukan ciri khasnya. Nah, demikianlah tadi pembahasan beberapa soal untuk persiapan seleksi P3K tahap ketiga. Semoga video ini bermanfaat, semoga video ini membantu teman-teman untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.